bisa lah mainin hero Akai. Karena yang penting tank jungle itu fokusnya di objektif gitu kan. Tapi ada opsi karena Xbox dan ini. Xbox di sini. Kayaknya lupa Xbox. Iya, kayak Xbox malahan susah gitu loh karena dibandingkan dengan tank jungle lain ya, Xbox kan tipikal hero yang cocoknya ketemu sama hero yang diem. Nah ini Barat Paksian. Link, Harit, kalian kan kagak bisa diem semua tiga-tiganya. Lincah. Hero lincah. Glue-nya di ban. Dan last ban dari Kim itu bisa target ke arah hero-nya dari Arvi. Kita kemarin bisa ngeliat ada kombinasi. Tapi kalau Nathan sini nangis sih. Jujur aja. Ranger. Lumayan susah juga. Di retail Ranger mungkin. Di retail. Purify. To me, your fun is all that matters. Oke, ternyata dia mungkin ada beberapa pertimbangan ya untuk menghindari hero-hero yang nantinya bisa nge-press laning dari Haritnya sendiri. Karena One di level 1 itu strong banget, jangan lupa. Untuk power clear-nya juga lebih kuat, walaupun mungkin Harit lebih bisa targeting ke hero. Tapi ada Inspire nih, yang biasanya ngebuat One jadi lebih menang dibandingkan gold lain lain. Wow, Bruno, salah satu hero yang bisa menang lawan Harit juga karena dia punya stack 10-nya itu. Ya, stack 10. Sama Hasclaw ya, item yang lumayan murah buat early game. Murah itu juga efeknya sangat bagus buat si hero-nya tersebut di area laning. Dan juga kemarin Arvi main Bruno ya, lawan Bigetron. Lawan Bigetron ya, Iya. Ya kan? dan menang. Iya, dan menang. Iya, dan gendong. Dan gendong. Dan gendong, yes, exactly. Oke, tapi ya berarti adu dua hero ya, critical. Ya kan sama-sama biasanya ada Hasclaw bersetar. Muncul Shin, muncul lagi muncul dari Hilda. Aku lebih suka Hildanya sih karena ini lumayan ngejawab juga ya buat nutup pergerakan Povius dan Gatot Kacanya di Hero River. Ini strategi Geek Farm. Iya. Ngimbangin early game. Jungle-nya Leomord. Kita terakhir lihat Leomord emang sama Rine ya di Rine ya? regular season ya. Sekali digunakan masih 100% harusnya win rate-nya kan ya? Menang ya kalau itu? Iya. Oke, tapi sekarang kita bakal melihat kalau gitu untuk game yang kedua akan jadi seperti apa? Apakah akan ada 1 sama? Atau tetap akan menjadi 2-0? So, casters, Ranger sama Slim Kocel. Terima kasih banyak panelis kita luar biasa Lim. Ya, Coba rambutnya dibenerin dikit. tenang, udah rapi. Yang perlu dirapin sebenarnya gameplay alter ego, Ji. Oh my god, kenapa Lim? Jangan sampai nih gameplaynya masih sama, under pressure. Mereka harus bisa untuk kasih gameplay mereka. Oke. Buktikan kepada orang yang bilang mereka tidak punya gameplay. Pertanyaan gua, under pressure atau gameplay mereka sudah terlihat semua? Masalahnya ada gak gameplaynya? Soalnya kemarin gue dengar katanya gak punya gameplay. Ada gameplay, tabrak, gaming, Nah, itu. agresif. Mereka itu ciri khas mereka, ciri khas alter ego. Yang gue selalu bilang alter ego tidak boleh dianggap remeh karena dia tidak pernah bisa diduga. Gua harap game kedua ini alter ego menunjukkan sisi yang lain. Kita buktikan di Lane of Dawn. Oke, kita menuju ke Lane of Dawn. Oke, early game ya mungkin yang jadi kunci juga. Karena gue udah bilang di game pertama, celah untuk Geek Fam itu sebenarnya ada di early game, lagi alter ego. Tapi kalau early game-nya itu gak berjalan sesuai rencana. Geek Fam ini tipikal tim yang bisa nyekek dari mid to late game. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba mereka gak bisa recover dan terjadilah seperti game pertama. Oke, tapi kita bisa melihat sedikit balik di mana kilas early game alter ego kalau mereka under, mereka juga nggak bisa punya kuasa akan hal tersebut. Cuma yang gue suka adalah Leomord. Leomord di atas Link, gue sangat suka. Leomord juga di atas dari sosok seorang Harit. Ditambah lagi, Hilda. Ini nantinya kalau mid to the late game itu bisa ditumbangin oleh Leomord. Betul. Karena Leomord dia tipikal yang bisa nge-punish ya. 50%, Damager ya. 50% HP ke bawah itu kritikalnya bakal kena. Dan itu udah di buff juga kan dari kritikalnya. Sampai dimunculin juga di regular season nah bersama dengan alter ego juga pastinya Rine. Harusnya udah lumayan kenal lah dengan hero-nya juga. Udah bisa memanfaatkan hero-nya dengan baik juga. Tapi dari emblem nih lawannya Link dengan Fatal dan Warcry. Tipikalnya punya damage juga, Ji. Sama problem yang mungkin harus coba diantisipasi adalah Geek tidak boleh menganggap remeh dari Bruno Arvi. Dari kemarin kita melihat Arvi itu dengan Brunonya itu untouchable, nggak kegapai banget. Jadi itu harus menjadi sebuah concern yang penting untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Ditambah lagi dengan Purify yang dia miliki. Tapi Hijume agresivitas dengan Farsianya ini menjadi sebuah senjata makan tuan kalau gua. Iya, gue setuju. Karena rotasi parsialnya itu cepet banget nih. Dan Hijume ini tipikal mid laner yang sangat-sangat aktif, Ji. Agresif. Betul. Ini belum level 4 lo lihat. Tapi dia udah mau langsung bantu setup turtle. Yes, tapi nampaknya Hijume harus mendapatkan level 4 terlebih dahulu untuk Cari bisa dulu memberikan sih. damage. Dan itu dia di depan sana Hijume. Fokus menunjukkan seorang Apoy. Tapi Leomord Make it. bakal coba ditangkap. Dan itu dia Red Remusens from Make It. Berhasil menutup jalan menunjukkan seorang Rene. Sedangkan Make It
mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lihat dengan adanya tsunami slam dari Pawlowiski. Retribution dari Rine mau tidak mau harus dipecat secara terburu-buru tanpa calculate. Tapi gue pertanyakan juga nih, gak ada yang ngebuka vision. Make it bisa masuk secara bebas. Ups, di depan jelas dia jadi mata dari Victor. Tapi ya, kenapa Alter Ego gak coba untuk sweeping area dulu? Karena hidupnya belum level 4 itu pertanyaannya. Ya dan kenapa kamu kayak ada sedikit miskom kecil mungkin bisa dibilang. Miskom kecil atau agresivitas yang menjadi senjata makan tuan. Bisa jadi. Kalau gue itu kenapa? Rotasi ke atas agak terlalu terburu-buru. Iya. Sedangkan dia nggak harus melakukan itu terburu-buru karena mereka nggak bisa commit kill juga. Mereka mengandalkan kayak faktor lawan assassin tuh harus diunggulin fighter loh. Itu mindset mereka di awal, Ji. Iya. Memang betul, tapi kalau kondisinya kayak tadi, ya assassin bebas banget untuk take over. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Arfi ingat dia bukan flicker tapi dia menggunakan perimeter dan itu dia gold, 1 point kill. Berhasil mendapatkan point kill dengan saat mau gold mencoba untuk kabur dari para pasukan tim Alter Ego. Pertukaran tetap tidak adil. Ya, karena yang tumbang gold lane ya. Apalagi Bruno nih, tipikal hero yang harus menguasai untuk early-nya. Scaling. Harus bisa dapetin 3 item secepat-cepatnya. Tapi memang untuk lawan assassin Bruno lumayan enak loh. Dia punya lifesteal yang kuat kan. Assassin jarang punya anti regen. Jadi kayak contohnya Lich nih, dia bisa untuk acak-acak ke belakang betul. Tapi kalau misalkan Bruno yang diacak-acak 1 kali hit darahnya udah recover banyak banget. Oke, langsung di depan sana di cancel saja oleh seorang Apoy. Tapi meskipun begitu sosok dari seorang Arfi kembali lagi tidak ada purify untuk kali ini, Lim. Tapi ya untuk yang Kikara Arfi juga nggak bisa terlalu sering nih. Under turret dia ada defensif yang kuat dan dia punya damage balasan juga. Pertanyaannya adalah respon dari teman-teman Alter Ego-nya. Kemanakah mereka akan melangkah? Gops kah targetnya? Kayaknya nggak bagus sih untuk targetin Gops. Bahkan untuk poke damage nih, adu trade damage ke arah Gops, gue rasa bakal menjadi hal yang paling sia-sia. Ya, itu menjadi hal yang sangat sia-sia. Tapi yang satu posisi ini agak cukup terbuka sebenarnya ada di mid lane. Pertama, Hijumi juga sulit untuk bisa mendapatkan Aboy. Kondisinya Aboy dia punya flicker, dia punya Crimson Bacon. Ya kan? Ini berat banget sih. Lihat, commit, jembur, sedangkan Aboy bisa langsung setup kembali menuju ke arah turtle. Tapi gue lumayan setuju dari gerakan Hijumi, Ji. Coba aja kasih damage. Daripada dia coba untuk point kill nantinya kaburnya cepat seperti yang lu bilang. Mendingan dia tetesin aja dulu dan Dreams. Bakal coba ditahan di depan sana. Tapi ingat, Gops menjadi mata. Dreams, Avatar Guardian for Nothing. Dengan menuju ke arah para buff terlebih dahulu. Para pasukan dari tim Geek Fan nampaknya mencoba untuk mengulur waktu mereka di arah turtle. Membuka turtle kedua diamankan oleh Rine dan kawan-kawan. Ingat, Dreams tidak memiliki lagi Avatar of Guardian, jadi Dreams harus berhati-hati. Dan itu dia Crimson Bacon tanpa ada flicker. Dengan ada summon force, Kenziski bakal coba zoning out. Ghost menuju ke arah belakang, arti ke tengah utama. Terus ini sound point, tapi bukan itu target utamanya. Karena Make It baru hadir. Point kill akan menjadi jawaban Dreams. Pertukaran dan Make It is coming. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Target utamanya bukan seorang Afi dengan satu potential complete for defensive. Tapi sayang sekali damage-nya belum cukup. Menurut gue Mikis tadi nge-clear mid adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ya kalau memang nggak mau ikut team fight, at least nggak show kan. Seenggaknya ada pressure tambahan. Woi, linknya belum kelihatan, hati-hati linknya belum kelihatan. Tapi ketika dia muncul di tengah, Alter Ego 100% percaya diri Commit. untuk tabrak. Yes, commit. Dan itu yang terjadi. Tapi gue mempertanyakan juga apa call dari Geek Fam di momen itu? Lepas turtle-nya kah? Atau mereka mau kontes tapi Make-nya yang memang terlambat? Mikisnya terlambat. Karena terlihat dari teman-teman Geek Fam yang lain kayak seakan-akan mereka komit loh ke turtle tadi. Mereka nunggu Mikis datang. Dan itu dia Avatar of Guardian bersama dengan adanya seorang Aboy yang ditangkap. Tapi dengan flicker for defensive membuat pasukan dari tim Alter Ego gagal untuk mendapatkan Aboy. Di depan sana kita melihat damage dari Kenziski aja belum cukup. Ya, ini harus benar-benar sabar ya. Tapi seenggaknya Alter Ego mereka lebih baik di game kali ini. Mereka lumayan punya game plan. Mereka punya tujuan dengan faktor yang cocok bisa dibilang nih dengan gameplay barbarnya mereka. Seandainya mereka bisa jaga tempo seperti ini, panis linknya sekali, itu udah beres. Mid game bakal jadi milik mereka. Tapi kalau sampai linknya free, linknya bebas nih untuk farming, dapetin 3 itemnya, gue ngerasa Geek Fam yang bakal neken sih. Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka. Oke. Tapi kita lihat di depan sana dengan Pedro West yang dikeluarkan menuju ke arah Boy kembali. Pertarungan di arah mid tidak ada henti-hentinya. Tapi dengan adanya para pasukan Alter Ego yang sudah mengungguli gold dari Geek Fam, mereka seakan-akan sudah siap untuk melakukan setup kembali di arah pit turtle. Standby on position. Para pasukan dari tim Geek Fam mereka tahu Gob sudah show their top lane, menandakan tim Geek Fam tidak akan full commit untuk menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Harusnya.
Tapi kalau ngomongin kontes, gue rasa udah sangat-sangat bisa. My Kids di level 11. Belum lagi dengan kita tahu Link, Tempest of Blade Retribution itu lebih unggul. Dan Rini salah satu level. Oke, itu dia Apoy bakal coba ditarik menuju ke arah belakang. Kok jadi target utama dengan adanya Leo bertepangan backdash. What the retribution from Make-It. Still turtle meanwhile he cuma tertake down begitu saja. After Guardian for defensive. Nino menuju ke arah belakang. Karena jauh tapi damage magical. Dan Serkentis kita bisa Tempest of muncul. Blade. Dan Tempest of Blade for nothing. Make-It tidak ada yang bisa dibendung. Damage memang sakit. Tapi jangan lupakan. Make-It ini sosok Bruno tanpa ada anti regen. Ya. Jadi lifesteal-nya tinggi. Gak mungkin bisa di-commit. Setuju banget. Ya tadi damage-nya terlihat sakit banget nih, betul. Tapi ketika damage dari Bruno-nya juga keluar, darahnya naiknya juga banyak. Dan Retribution lagi-lagi Make It. Mereka bisa dapetin turtle dengan initiate yang bisa dibilang setup dilakukan oleh Alter Ego. Ini bahaya sebetulnya karena snowball dari Link. Kita tahu Link, dia akan farming 2 item, 3 item mungkin. Dia akan mendominasi. Dan sekarang semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Bahkan di arah mid main Aboy, dia bisa ngejoining langsung nih. Vision yang diberikan oleh Aboy aja udah banyak banget. Aboy masalah banget sih di sini. Memang kita bisa lihat Aboy damage-nya nggak burst. Ya. Tapi Aboy masalah. Betul. Dia bisa cancel pada S-Strike, dia bisa cancel ini. Banyak yang bisa di-cancel sama dia. Aman Force ke trigger nih. Karena ada Phantom Skid juga yang dipanggil kan dari Rin. Ya mau tidak mau dibandingkan Rin yang harus tumbang. Tapi itu dia Aboy. Memang kita terlihat Make It, Scopes ya kan, dan juga Kenziski, tapi sebenarnya Aboy biang masalahnya. Aboy tumbang, para pasukan dari tim Alter Ego dia akan bebas banget untuk bisa nabrak. Tapi kayaknya masalah untuk Rin tetap di Gobs sih, Ji. Karena dia selalu ditemenin. Ya memang nggak bisa ditumbangin juga karena Gobs untuk numbangin Factor agak susah ya. Bukan assassin. Tapi ya itu visionnya kelihatan Arfi satu. Oke, tapi ternyata itu dia Pawlowski is coming. Lihat, Arfi menahan trigger terhadap Purify yang dia miliki karena Tsunami Slam belum muncul. Cuma satu knock up-nya. Ditabrak sekali lagi ditabrak begitu saja. Mundur ke belakang Pawlowski dengan Tsunami Slam yang dimiliki dengan Tempest of Blade. Bahkan para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan momentum sedikit. Membalikan lagi traksi mereka dengan kehilangan Make-It dari Geek Pump. Lihat, tim Geek Pump mereka tiba-tiba membalikan kembali ke arah dengan ada seorang Kenziski is coming. Rius hampir tertenggelam tapi Nino become the explainer, the underrated from Alter Ego. Lihat, Nino benar-benar mengerikan, triple kill didapatkan walaupun dia tidak bisa mendapatkan solo kill terhadap seorang Gobs, tapi the underrated, the explainer. Nino yang mungkin sudah dipandang sebelah mata di dalam MPL membuktikan kualitasnya masih sangat-sangat kredibel. Dan gue mau pertanyakan juga, Geek Fam, mereka coba untuk team fight under turret tadi. Ya memang Arfi nggak ada, Tempest of Blade dari Link juga masih ready. Tapi under turret loh, ini keras-keras banget kan, kayak Nino, Dreams, ini punya badan yang nggak gampang untuk tembus. Lihat dari itemnya Nino, Dominance, ada Radiant Armor juga. Jadi nggak bisa lah untuk standin ke arah Nino. Info Purify, informasi Purify. Ini berbahaya, tim fight jarang Lord sudah dipastikan Hijumis menjadi most wanted person untuk seorang Pawlowski. Sudah, gua pastikan Lim. Oke, tapi hati-hati nih. Untuk Lord Dance, Arfi dia bisa pegang Lord selama dia mau. Yes, betul. Lifesteal yang kenceng banget. Oke, tapi lihat di depan sana Nino menjadi target utama dengan ada Avatar of Guardian for nothing. Berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada following up dari seorang Hijumi. Dari depan sana Davis terusak dengan Tempest of Blade from Make It. Berhasil mendapatkan point kill dari seorang Arfi. Meanwhile berpasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan traksi kembali. Tidak bisa memegang tim fight kali ini. Dan Rine one last hit berhasil ditolong oleh sosok seorang Nino. Oh Kenzi no, Zaman Force masih ready. Dia bisa ngacak-ngacak semuanya tapi nggak ada vision. Dan harus hati-hati, instant damage juga bisa menumbangkan Kenzi. Wow, Rine bener-bener lihat Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Rine. Karena Nino menutup semuanya, balik lagi Nino center of attention untuk Alter Ego. 5-1-3. Wow, ini angka yang bagus sekali untuk Puvius. Siapapun penggunanya ya, dapetin 5-1-3 ini berarti udah jadi perfect gameplay dari early to mid gamenya. Sementara ngelihat dari Lord yang akan ditarik lagi, gold setara. Ini perbedaannya under 1000 gold. Bisa dibilang ya udahlah sama-sama punya power. Tapi jangan lupa nih dengan sustainability untuk teman-teman Alter Ego ini lebih kuat. Mereka punya Arfi, mereka punya Nino. Sementara kalau dari King, mereka hanya punya Gobs dan mengandalkan heal Pawlowski nggak bisa. Mungkin kah? Tapi seakan-akan ya kalau gue lihat ya, seakan-akan para pasukan dari tim Geek Pump mereka nggak satu kesatuan loh tim fightnya. Tapi Gobs masuk terlalu dalam sih menurut gua. Dan Pawlowski
Diving langsung menuju seorang Arfi dengan Seven Somblet tidak memiliki damage bersama dengan ada Retribution di depan sana. Arfi ter-take down. Permasukan dari tim Maltrigo mereka harus mundur ke arah belakang. Disengket adalah sebuah jawaban. Karena kalau mereka terkena wipe out, ini akan menjadi sebuah bencana. Lord terbuka bebas. West terdorong. Di dua lini berbeda. Para buff hilang. Alter Ego mereka terkena rugi benar. Satu buat team fight langsung mendapatkan 2000 gold kerugiannya, bahkan terus untuk bertambah. Karena menyisakan Hijume dan Dreams, kontes ini sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Midnya bisa ditabrak, dan jangan sampai ini jadi kerugian lagi. Udah pasti ini akan menjadi kerugian kalau midnya hilang. Karena lihat di depan sana zoning out bakal dilakukan sama Kenzinski. Kenzinski dia langsung buka badan untuk zoning out. Dan Rine kehilangan momentum. Phantom Seed Leo. Bahkan kita lihat Leo umurnya tidak memiliki power sama sekali di saat team fight. Karena target utamanya terkena Paloeski tadi. Ini masalah sih, serius. Harit Masalah ini banget masalah, udah 2 kali kan kita ngelihat Harit. Bahkan di game, di match yang kemarin pun ketika melihat Kenzie dengan Harit ini power pick. Ini nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa selalu dilepas. Terkesannya karena Grangernya yang power pick, Lim. Iya memang, tapi kalau ngelihat dari pergerakan Haritnya pun, timing penggunaan zaman force-nya, ini jago, nggak bisa dianggap remeh. Dan lihat Lord yang hadir. No holy defense for this time. Menuju ke arah bottom lane. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk bertahan. Tapi dengan tidak adanya Hijume. Paloy. Dengan benar ada Paloeski. Target utamanya menjadi seorang tim. Tidak ada pada tambahan. Damage dari Rini terlalu besar. Tapi Kenzinski is coming. Maken. Flanking gaming dan bahkan satu gemokan terakhir membuat seorang Maken tertekan. Nino mencoba untuk bertahan. Apoy menjadi target utama. Dan Nino save the day for Alter Ego. Tapi play! The rock play from Kenzinski! What the play from Kenzinski! Lagi-lagi rookie the best terbuka. This is the winner! Game 5! Heidi! Take the game! Wow, lagi-lagi rookie yang beraksi. Terlihat jelas Kenzinski dengan Harit yang sangat power. Gak respect kah? Gak bisa ngelawan counternya kah? Atau seperti apa gameplay dari Alter Ego yang terlihat semakin berbeda? Mungkin lebih baik dari game sebelumnya, tapi mereka butuh lebih dari itu untuk bertahan di babak playoff. Apa tema di match yang pertama?